Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar Bapak semua? Tentunya dalam lindungan Sang Tritratna dan sehat selalu. Ya, baiklah, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang pelajaran agama Buddha kelas 7, bab 2, pemutaran roda dhamma. Sebelum kita lanjut belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dengan penuh ketulusan dengan membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kita akan membahas tentang pemutaran roda dhamma ya. Jadi di awal sebelum diputar roda dhamma, Buddha ini merenung ya. Sebelum mengajarkan dhamma, Buddha itu merenung ya. Dhamma yang kutemukan ini dalam dan sulit dimengerti, damai dan mulia di luar jangkauan logika halus untuk dialami oleh para bijaksana. Ya. Jadi Buddha ini berpikiran bahwa dhamma yang diperoleh itu sangat susah dipahami, susah dimengerti, ya. Apalagi orang yang batinnya kotor, pasti akan sulit sekali untuk mencerna dhamma yang Buddha punya, ya. Jika Buddha berpikiran seperti ini, ya, jika aku harus mengajarkan dhamma, sementara orang lain tidak dapat memahami aku, hal ini sangat melelahkan bagiku. Sungguh sangat menyulitkan. Ya. Di awal-awal ini Buddha masih berpikiran, masih belum mau mengajarkan dhamma, ya. Ya, di sini terlihat gambar ada seorang dewa ya yang turun dari ya, kemudian menghadap Buddha. Ya, kemudian ini adalah Brahma Sahampati ya. Dewa ini datang menemui Buddha ya. Kemudian dewa tersebut memohon agar Buddha untuk mengajarkan dhamma kepada para manusia ya. Yang bunyinya seperti ini ya dalam Aradhana Dhamma di sana. Brahma caloka dipati sahampati katanjali a diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika dese tu damang anukam timang pajang. Yaitu adalah permohonan dari Brahma Sahampati ya. Brahma Sahampati selaku penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangannya ya, memohon ada makhluk-makhluk yang dihinggapi sedikit kekotoran.
demi belas kasihan kepada mereka ya. Ajarkanlah mereka dharma ya. Jadi Brahma Sambati ini memohon agar Buddha segera mengajarkan dhamanya ya. Kemudian arah dhamma di sana ini seringkali kita dengar saat ada biku yang datang, biasanya untuk memohon permohonan dhamma di sana ya. Ini biasanya dibacakan oleh para umat yang sedang atau akan melakukan permohonan dhamma di sana ya. Ya, kita lanjut. Alasan Dewa Brahma Sambati memohon agar Dewa mengajarkan dhamma, yaitu adalah untuk menjaga dunia agar tidak hancur dan untuk menolong makhluk-makhluk yang sedikit debu atau sedikit kekotoran batin agar tidak jatuh dan dapat memahami dharma ya. Jadi para dewa ini berpikiran bahwa banyak di dunia ini makhluk-makhluk yang dihinggapi oleh kekotoran batin ya. Kemudian agar kekotoran batinnya itu lenyap, maka dhammalah yang dapat menyelamatkan makhluk-makhluk tersebut ya. Oleh karena itu, itulah alasannya mengapa para dewa memohon kepada Buddha ya. Alasan Buddha mengajarkan dharma ya. Ya, ini adalah alasan Buddha mengajarkan dhamma karena dirayu dan dirayu, akhirnya Buddha pun menyetujui dari permohonan Brahma Sambati tersebut ya. Alasannya adalah yang pertama, perasaan welas asih yang besar atau maha karuna kepada makhluk-makhluk yang muncul dalam batin Buddha, agar semua makhluk dapat melenyapkan kekotoran batin ya. Terus yang kedua, permohonan Sambati agar Buddha mengajarkan dhamma ya. Ini yang menjadi alasan Buddha mengajarkan dharma ya. Kalau Sambati tidak datang, mungkin Buddha tidak akan mengajarkan dhamma ya. Ya, pertemuan Buddha dengan Tapusa dan Balika ya. Ini terjadi pada saat atau pada hari ke-49 ya, hari ya. Pada setelah hari 49 hari ini, Buddha mendapat persembahan makanan beras dan madu dari seorang pedagang bernama Tapusa dan Balika ya. Ini adalah persembahan yang diberikan oleh Buddha ya, berupa beras dan madu. Buddha menerima dana makanan dari Tapusa dan Balika menggunakan mangkok yang diberikan oleh empat raja dewa, penjaga penjuru dunia, Catu Maharitika ya, yaitu Datarata dari sebelah timur, Wirul Haka dari selatan, Wirukapa dari barat, dan Kuvera dari utara. Tradisi para Buddha menerima dana makanan yaitu menggunakan mangkok ya. Hingga sampai sekarang, jika ada para anggota sangha yang pindah patah, pasti menggunakan mangkok ya. Biasanya kita melakukan atau memberikan dana makanan ya kepada biku sangha dengan cara melepas sepatu atau alas kaki kita dan bersujud ya, dan kemudian mempersembahkan makanan tersebut ya. Hingga sampai sekarang pun tradisi tersebut masih digunakan ya. Ya.
Tapusa dan Balika merupakan upasaka pertama yang berlindung kepada Buddha dan Dhamma ya. Jadi ini adalah upasaka yang pertama adalah siapa? Tapusa dan Balika ya. Ini yang berlindung kepada Dharma, kepada Buddha ya. Jadi harus ingat ya kalian ya. Tapusa dan Balika mendapat hadiah beberapa helai rambut Buddha, Kesadatu atau relik rambut ya. Tapusa dan Balika membawa hadiah beberapa helai rambut Buddha, Kesadatu atau relik rambut sesampai di tempat mereka mendirikan pagoda dan menuju Kesadatu ya. Karena dana makanan tersebut, Tapusa dan Balika mendapat manfaat kebahagiaan dan kesejahteraan dalam waktu yang sangat lama ya. Ya, jadi mengapa demikian Pak? Ya, karena apa yang dilakukan oleh Tapusa dan Balika ini memberikan manfaat yang sangat besar di kehidupannya ya. Kebahagiaannya berlipat-lipat ya. Karena apa? Karena Tapusa dan Balika ini memberikan kepada orang yang tepat ya, memberikan kepada orang yang berperilaku sempurna, berperilaku bijaksana ya. Jadi kalau kalian ingin memberikan dana, itu alangkah baiknya ya dana yang paling besar atau paling subur adalah dengan memberikan dana kepada anggota sangha ya. Kenapa demikian? Karena mereka telah berperilaku baik ya, berperilaku dengan sesuai ajaran Buddha ya. Berbeda dengan misalkan kita berdana kepada orang yang tidak tepat ya. Kemudian dana yang kita berikan itu digunakan untuk berfoya-foya. Itu malah akan menambah karma buruk ya kepada kita maupun kepada orang lain ya. Ya, kita lanjut. Pemutaran roda dhamma. Pertama kali Buddha akan mengajarkan dhamma kepada Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Mereka dapat memahami dhamma dengan cepat karena hanya memiliki sedikit debu di mata batinnya. Tetapi mereka telah wafat ya. Ya, awalnya Buddha ingin mengajarkan dhamma ya kepada Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa ya. Tetapi saat mau jumpa sama beliau, ternyata sudah wafat ya. Jadi Buddha kemudian perhatian Buddha tertuju pada kelima orang pertapa ya. Ya. Wah, oh iya, dia ingat. Dulu saya pernah bertapa sama kelima orang pertapa ya. Dulu dia adalah teman saya waktu melakukan pertapaan selama bertahun-tahun ya. Kemudian dia terpikir dan akhirnya Buddha bertemu kepada 5 orang pertapa ya. Kemudian tanggapan 5 pertapa. Ya. Ini saat 5 orang pertapa ya pada awalnya 5 pertapa tidak menerima kedatangan Buddha karena beranggapan Buddha telah tergelincir dari kehidupan suci dan kembali ke kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan ya. Karena melihat Buddha hidup
tidak menyiksa diri lagi ya. Ya, pada awalnya ini Buddha kelima orang petapa ini tidak menghiraukan ya, tidak mempedulikan. Buddha ini badannya sudah tegap dan tidak kurus lagi ya. Dia beranggapan bahwa Buddha ini sudah tidak melakukan kehidupan suci lagi. Buddha sudah melaksanakan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan dunia ya. Ini anggapan dari kelima pertapa tersebut, tetapi anggapan kelima pertapa tersebut ternyata salah ya. Kemudian saat Buddha datang dan mendekati mereka, berkat keagungan penampilan Buddha dan pernyataan Buddha telah mencapai penerangan sempurna, akhirnya lima petapa menerima dan melayani Buddha ya. Ya, jadi ada yang memberikan kayak tempat duduk, ada yang memberikan, pokoknya dilayani ya. Buddha ini diterima dengan baik ya. Yang awalnya beranggapan buruk, kemudian dengan keagungannya ya, dengan keagungan Buddha, akhirnya mereka mau menerima Buddha dengan baik ya. Ya, mungkin pada pertemuan di bab 2 ini hanya itu ya yang Bapak sampaikan ya, yang Bapak sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah wawasan kalian semua dalam Buddha Dhamma ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Tritma Buddha dan Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.